Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Sangat Allah, Pak. Nah, kira-kira ada yang hadir nggak? Ada. Di absen dulu. Ya. Pertama, Haidar. Ajis. Oke, yang lain hadir berarti semua ya. Kenapa saya absen dua doang? Karena anak gue itu yang paling bandel. Yang lain saya percaya ada. Oke, Pak. Nah, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang perilaku terpuji. Ada yang tahu Pak perilaku terpuji apa? Perilaku yang baik, Pak. Ya jangan itu biasa. Yang lain. Apa dong, Pak? Perilaku yang enggak ada dasar. Sama aja Ya, dong. coba kencang sih seru aja nih. Kencang. Perilaku yang disampaikan dari ajaran Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita memulainya dengan berdoa. Berdoa memulai. Gini ya. Doa menuntut ilmu. Saya mau dengar Pak untuk doa menuntut ilmu. Najma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Nah hari ini sekarang kita akan belajar tentang ghibah dan fitnah. Ghibah dan fitnah. Nah sekarang kita belajar tentang ghibah dan fitnah. Saya mau nanya Najma, apa itu ghibah dan fitnah? Tiba itu ngomongin orang, Pak. Ngomongin orang. Ngomongin orangnya itu tentang keburukannya benar atau salah? Tiba bisa jadi benar, bisa jadi salah, Pak. Kalau bisa jadi benar itu ghibah. Tapi kalau misalkan itu salah, itu menjadi fitnah. Perbedaannya atau penjelasannya nih? Ghibah itu. Misal ada dua orang, ada si A dan si B. Si A ini ngomongin si C, si B juga ngomongin si C. Kalau semisal keburukan si C dia ngomongin sama si A dan si B itu benar, itu berarti jatuhnya apa nih? Ghibah. Ghibah. Tapi kalau misalkan dari si A dan si B ngomongin si C, tapi si C salah beritanya, itu namanya fitnah. Haidar, apa itu namanya Haidar? fitnah. Kenapa fitnah? Ya, fitnah. Artinya adalah ghibah dan fitnah itu adalah perilaku tercela. Kalau minggu lalu itu kita membahas perilaku terpuji itu kayak akhlaknya baik. Contoh uswatun hasanah adalah Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang dua ini merupakan perilaku tercela atau terpuji. Tercela, Pak. Najma, Ya, perilaku tercela atau terpuji? tercela, Pak. Haidar, Tercela. Najis, Tercela. Labibah. Puji. Masya Allah. Kenapa terpuji? Saya mau nanya nih, kenapa terpuji? Beda sendiri. Kenapa? Suatu kesalahan itu tidak bisa dibilang terpuji. Tercela jena nih terakhir saya tanya. Ghibah dan fitnah perilaku terpuji atau tercela jena? Tercela. Kenapa tercela? Ya, karena makan daging teman. Nah, di Al-Hujurat ayat 12 itu dijelaskan. Ya ampun. Ada yang tahu? Ada. Haidar, Nahrawi? Ayat 12. Ayat 12. Ayat 12. Apa artinya? Intinya dari pesan itu apa? Artinya Al-Hujurat teman-teman. Ayat 12-nya aja. Oh, ayat 12 ya Pak. Nah, intinya adalah di situ ada di ayat terakhirnya itu, di sebelum ayat terakhirnya menjelaskan bahwa memakan daging saudaranya yang sudah mati. Gitu. Itu Al-Hujurat ayat 12 itu makanya. Nah makanya di dua ini ghibah dan fitnah adalah tentang perilaku tercela. Kenapa tercela? Karena banyak dampak negatifnya. Kita kalau hidup sukanya sama dampak yang negatif untuk diri kita apa dampak yang positif? Positif. Kenapa? Satu, dampak positif. Kenapa kita butuh dampak positif untuk hidup itu? Ada yang tahu kenapa?
Kenapa tuh Pak? Kenapa? Saya tanya nih kenapa? Lebih baik. Iya itu udah pasti lebih baik. Karena dari lebih baik itu pasti. Pak, kok Haidar sama Aziz nggak jawab sih Kak? Nah, Yang mulu. sekarang saya mau nanya untuk Aida dan Ajis. Siap. Ketika kita hidup itu ada dampak baik, maka apa yang menjadi keunggulan bagi kita sendiri? Apakah akan mudah atau akan sulit atau akan yang lainnya? Apa Haidar punya jawaban apa untuk kalian? Kenapa akan mudah? Ya, agar seterusnya hidup kita itu penuh dengan kemudahan. Walaupun nantinya bakalan ada rintangan, tapi Allah permudah segala rintangan itu agar bisa dilalui. Nah, itu ketika kita menghindari ibadah fitnah. Pertama, banyak teman. Betul? Banyak teman. Ini jika menghindari Hidupnya tentram. hidupnya Tentram. Tentram dong. Nah, Najma, lagi enggak jika kita menghindari ghibah? Apa? Oh, ghibah. Justru seperti ini teman-teman. Manusia tidak ada yang luput daripada kesalahan. Tapi ketika kesalahan itu kita ulang-ulang lagi, itu tidak baik. Nah, kedua ini atau nanti ada lagi yang lainnya atau ada lagi. Ini kebaikan adalah jika kita menghindari daripada ibadah fitnah. Ini saya tulisnya. Ini ketika menghindari. Menghindari daripada apa? Fitnah. Fitnah. Namun jika memang kita tidak menghindarinya, maka yang pertama apa? Ketika kita ibadah fitnah, dampak negatifnya apa? Dapat dosa. Harus pintar ya. Dijauhi teman Pak. Kenapa? Dijauhi teman benar nggak Pak? Dijauhi teman. Benar. Tapi jangan salah persepsi di zaman sekarang adalah bahwa ketika kita sering ghibah, banyak teman juga, itu kesalahan berpikir. Karena apa? Ya masuk neraka. Tinggal pilih nerakanya mau yang mana. Jadi begini teman-teman, jangan sampai kita ghibah dan fitnah. Tapi tidak ada orang yang memang tidak pernah ghibah dan fitnah. Artinya tidak ada orang yang tidak pernah salah. Di sini ada nggak yang merasa nggak pernah ghibah? Saya. Berarti Siapa? Bapak juga pernah ghibah dong Pak? Kenapa? Bapak pernah ghibah? Sepengetahuan hidup saya dari saya kecil sampai saya besar, banyak kesalahan yang saya lakukan. Maka dari itu, ketika saya menjadi guru dan mengajar adalah bahwa ingin mengajak kepada kalian bahwa ketika saya belum punya kesalahan, itu akan menjadi kepada kebaikan. Sekarang ketika kita mau berubah, cuma manusia salahnya adalah kayaknya malas berubah. Pertama, kenapa kalau berubah? Saya pernah dengar bahwa ada lingkungan yang mengarah kepada toksik. Ini kedua ini terasa toksik nggak? Toksik nggak? Termasuk. Toksik bisa jadi. Kalau teman-teman sekarang berpikir bahwa toksik itu adalah kayak ngomong kasar ya? Nah ternyata berbuat kesalahan yang memang sering itu bisa disebut dengan toksik. Contohnya ini. Jadi bagaimana caranya kita itu keluar daripada toksik itu sangat sulit teman-teman. Nah tadi teman-teman bertanya bahwa apakah saya pernah melakukan? Sepengetahuan saya dari kecil sampai besar tidak pernah ada kesalahan yang memang luput daripada diri saya. Maka bukan berarti saya sering melakukan. Mungkin barangkali dulu ada. Ketika saya merasakan dulu ada, maka saya meminta maaf kepada siapapun yang memang merasa saya ghibahi atau fitnahi. Jadi sekarang teman-teman adalah ketika kita sudah tahu dampak baik ketika kita menghindarinya dan dampak negatif ketika kita melakukannya, kita udah tahu. Maka apa yang harus kita ambil pelajarannya? Ada yang tahu? Lebih bang? Ketika kita menghindari ini, nilai positifnya ini. Namun ketika kita melakukan daripada ghibah dan fitnah, dampak negatifnya ini. Salah gitu. Kita itu punya kesalahan masing-masing. Namun ketika kita sudah tahu dosanya, apa yang kita lakukan? Istighfar.
Astagfirullah. Mungkin nggak kalau malam ini istighfar pada jam 20.00 lalu di jam 20.02 kita melakukan lagi? Mungkin. Kenapa? Karena kadang begini teman-teman, otak kita itu adalah otak yang kalau udah keseringan itu suka ke-distract. Kayak tadi kayaknya saya melakukan ini nih. Kalau misalkan saya tidak melakukan itu, kayaknya ada kurang. Nah makanya ini jangan sampai teman-teman, perasaan itu suka muncul di kita. Kadang di saya sendiri bahwa kayaknya melakukan ini enak nih, padahal itu salah. Tapi bukan berarti kita itu mengikuti apa? Bahwa ini termasuk hawa nafsu kan? Termasuk kan? Haidar termasuk hawa nafsu nggak kira-kira? Hawa nafsu kan? Hawa nafsu itu adalah ketika kita mempunyai keinginan, itu hawa nafsu kan? Namun keinginan itu buruk. Kita lakuin. Maka yang paling susah sebetulnya adalah menahan hawa nafsu gitu. Bukan berarti menahan lapar aja ya kan? Tapi menahan ini juga sebagai bentuk daripada menahan hawa nafsu. Kurang lebih pelajaran pada hari ini seperti itu. Bolehkah saya panggil satu orang untuk mempresentasikan atau menjelaskan kurang lebih dengan sepemahaman dia tentang gibah dan fitnah, dampak positif ketika menghindarinya dan dampak negatif ketika melakukannya? Saya mau memanggil satu orang, yakni Haidar. Boleh tolong maju ke depan Haidar? Saya mau menjelaskan ini. Tadi saya sudah, dan bagaimana agar saya ingin tahu nih teman-teman itu sampai di mana ilmu yang kita pelajari hari ini. Maka saya mau memanggil Haidar untuk mempresentasikannya agar kita tahu nih apakah Haidar paham atau enggak. Itu diambil daripada sekarang waktunya. Mungkin sampai di situ. Ya, coba Haidar. Saya mau menjelaskan. Coba tolong dijelasin kembali apa yang menjadi penjelasan gibah dan fitnah jika menghindari kesalahan. Ya gibah itu ya ngomongin orang dari belakang, ngomongin lagi orang. Fitnah ya kita apa ya, kita tuh kayak menuduh orang yang enggak. Itu kalau fitnah. Dampak baiknya, Dampak baik ketika apa nih? Menghindari atau melakukan? menghindari. Nah, menghindari pasti Mungkin dari kedua ini ya dampak baik menghindari dari kedua ya, kita bisa pahala dan hidup tuh lebih nyaman, lebih enjoy, dijalanin. enjoy. Ya, karena pastinya kalau kagak ada gibah dan fitnah, kita itu nyaman, tentrem. Kalau kita ngegibahin orang, terus ketahuan sama orang, bisa dihajar, Bunuh bisa. iya. Dan itu menjadi dosa tambahan. Nah, paling kurang lebih begitu. Haidar, terima kasih telah mempresentasikan. Silakan kembali ke tempat duduk. Siap. Ini materi hari ini cukup sekian teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti minggu yang akan datang kita akan mempelajari pelajaran yang baru. Sekarang kita baca doa kafaratul majelis bareng-bareng teman-teman untuk baca doa ini agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. 1, 2, 3. Kafaratul majelis dimulai Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka